Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akima. Saya mahasiswa Politeknik Aceh dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2020-30-2033. Judul tugas akhir saya yaitu aplikasi kasir UD Bukit Tani berbasis Android. Pembimbing satu saya yaitu Ibu Devi Mulyasari, SHI SSI MAG, dan pembimbing dua saya yaitu Ibu Elvisa SSI MT. Baiklah, di sini langsung saja saya menjelaskan hasil dari tugas akhir saya. Nah, langsung saja saya menjelaskan hasil dari aplikasi tugas akhir saya. Halaman ini adalah tampilan halaman login. Jika kita belum mempunyai akun, maka registrasi terlebih dahulu. Daftar. Kemudian ini tampilan registrasinya, kita masukkan nama kita. Misalkan nama Siti, email Siti, email, password 009988, reset password 009988. Pastikan passwordnya sudah sama. Oke, kemudian kita register. Dan ini adalah informasi berhasilnya register kita. Oke. Nah, sukses. Kemudian informasinya sudah sukses. Ini adalah halaman welcome kit-nya. Kemudian bisa kita scroll ke samping dan skip. Nah, ini adalah halaman home. Halaman ini adalah tampilan halaman untuk transaksi penjualan. Halaman ini menampilkan barang-barang yang ada di toko UD Bukit Tani dan detail barangnya. Jadi transaksi penjualan ini dilakukan ketika pembeli mengambil barang yang ingin dibeli, maka penjual mengeklik barang-barang yang dibeli oleh konsumer. Nah, pencatatan keuangan yang masuk itu akan tercatat di bagian rekapitulasi. Contoh transaksinya, kita lakukan transaksi. Misalkan kita ingin membeli ramtus, kemudian kita input jumlahnya. Jika ingin tetapkan piutang, maka kita bisa kasih batasan waktunya untuk deadline-nya. Jika oke, cancel. Jadi kita di sini bisa memilih saja deadline untuk piutangnya. Nah, jika misalkan tenggat waktu, oke. Nah, ini adalah jika kita menggunakan opsi piutang. Jika tidak, maka langsung saja oke. Nah, dan ini konfirmasi pembelian, konfirmasi belanjanya. Jika kita mau cancel, mau ubah dari yang kita barang tadi, jika ada penambahan mungkin dan sebagainya. Jika sudah pas, oke. Nah, produk berhasil dijual. Kemudian, dan ini adalah detail stok produknya. Jika kita ingin menginput barang-barang tentang detail stok produknya, jika ingin mengubah, bisa di sini juga. Dan ini adalah kategori barangnya. Ini kita bisa langsung saja ingin menggantikan gambar mungkin, atau menambahkan gambar. Nah, ini simpan. Kemudian di tanda panah ini, tanda tambah ini yaitu tempat belanja barang. Kita masuk saja, misalkan belanja nama barangnya hama tikus. Nah, jumlah barang kita input saja, yang barang baru masuk 50, harga barang per item 5.000. Nah, kategori sebagai hama, lanjut. Nah, produk sudah tersimpan. Yang ini adalah yang barusan kita tambah dalam belanja barangnya. Nah, kemudian ini adalah tambah kategori dan ubah kategori.
Langsung saja kita memasuki ke halaman tambah kategori. Nah, ini adalah halaman tambah kategori. Jika kita ingin ada tambahan kategori, tinggal kita input saja di sini. Misalkan hama tikus. Kemudian deskripsinya hama tikus terbaru. Oke, simpan. Nah, kategori berhasil ditambah. Kemudian ini adalah bagian rincian riwayat piutangnya. Piutang yang sedang berlangsung dan deadline pembayaran piutangnya. Langsung saja kita memasuki pada riwayat piutang, cek status piutang. Nah, ini adalah tampilan riwayat piutang. Sedikit penjelasan. Jadi, keterangan yang berwarna hijau ini yaitu sebagai status lunas, dan warna merah adalah sebagai status tidak lunas, dan berwarna kuning misalkan seperti warna ini, warna kuning ini adalah tanda sebagai berjalannya masa piutang, dan warna biru ini adalah sebagai masa tanda pembayaran. Untuk konfirmasi pembayaran, jika si pembeli sudah membayar utang kepada UD Bukit Tani, maka langsung mengeklik di bagian keterangan biru agar dapat mengkonfirmasi pembayaran. Maka langsung saja kita contohkan, misalkan kita ingin mengkonfirmasi piutangnya, tekan. Nah, oke. Lunas, oke. Kemudian ini adalah halaman laporan rekapitulasi keseluruhan. Semua laporan modal ataupun laporan transaksi lain akan tercatat di bagian halaman laporan rekapitulasi ini. Kemudian kita lihat saja detailnya. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jika kita ingin menginput total tabungan, jika misalkan ada tabungan yang secara tiba-tiba, itu bisa saja kita input manual di sini. Dan ini yang sebelumnya kita ini adalah inputan otomatis dari transaksi pembelian. Ini adalah transaksi terakhir. Kita bisa melihat semua transaksi terakhir di sini. Nah, ini adalah transaksi terakhirnya. Kemudian ini adalah menu setting. Menu setting ini adalah memberitahu tentang informasi pengguna, tentang pengguna, dan informasi aplikasi. Demikian video singkat dari panduan aplikasi proyek akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.